Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus anak-anakku peserta syiar Ramadan SMK Wahid Hasyim yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita bisa mengikuti syiar Ramadan meskipun dengan sistem daring pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan perjuangan dan jerih payah beliau kita semua bisa membedakan yang hak dan yang batil. Anak-anakku sekalian, peserta syiar Ramadan SMK Wahid Hasyim yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan dalam hadisnya, Iqra'ul Quran fa innahu ja'a yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya bacaan Al-Quran nanti akan datang di hari kiamat memberikan pertolongan bagi para pembacanya. Akan tetapi di dalam membaca Al-Quran tidak sembarangan, melainkan memerlukan disiplin ilmu yang mengatur di dalam membacanya, mengatur di dalam panjang pendeknya yang dikenal dengan ilmu tajwid. Bahkan para ulama sepakat bahwasanya malam yujawwidil Qur'ana fahuwa athim. Barang siapa yang membaca Al-Quran tanpa diikuti dengan tajwid, yang didapat bukanlah pahala melainkan adalah dosa. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama belajar tentang ilmu tajwid, mulai dari nun mati, tanwin, mim mati, mat, lalu kemudian qalqalah dan lain sebagainya. Akan tetapi pada kesempatan kali ini saya akan fokus pembahasannya pada bacaan mat saja. Mari kita perhatikan satu demi satu. Di dalam Al-Quran banyak kalimat yang huruf-hurufnya harus dibaca panjang. Bacaan di dalam Al-Quran itu yang panjang disebut dengan bacaan mat. Yang mana bacaan mat itu di dalam Al-Quran dibagi menjadi 15 macam. Yang pertama ada mat tabi'i atau mat asli. Apa mat tabi'i atau mat asli itu? Mat tabi'i adalah apabila ada alif berada setelah harokat fathah, atau ada ya sukun berada setelah harokat kasrah, atau ada waw sukun berada setelah harokat dhammah. Maka kalau menemukan bacaan yang seperti itu disebut dengan bacaan mat tabi'i. Contoh, malun, ada alif mati sebelumnya didahului harakat fathah, itu adalah mat tabi'i. Atau contoh yang lain, fihi, ada ya mati sebelumnya didahului harakat kasrah. Atau lu fadlin, ada waw mati sebelumnya didahului harakat dhammah, itu disebut dengan bacaan mat tabi'i. Lalu kemudian yang kedua, anak-anakku, ada mat wajib muttasil. Yang mana yang disebut dengan mat wajib muttasil adalah apabila ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, maka itu disebut dengan bacaan mat wajib muttasil. Contohnya seperti ja'a, yang mana di dalam membaca bacaan mat wajib muttasil ini panjang bacaannya yaitu 5 harokat atau setara dengan 2,5 alif. Lalu kemudian yang ketiga, ada bacaan majja ismul fasil. Apa majja ismul fasil itu? Majja ismul fasil adalah apabila ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah tidak dalam satu kalimat. Ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah tidak dalam satu kalimat, itu disebut dengan bacaan mat jaiz munfasil. Seperti contoh, wala antum, la ada hamzah sebelumnya ada alif mati sebelumnya didahului harakat fathah dan setelahnya ada hamzah
maka itu disebut dengan bacaan mad jaiz munfasil. Lalu kemudian yang keempat, ada mad lazim mutsaqal kilmi. Apa yang disebut dengan bacaan mad lazim mutsaqal kilmi? Yaitu setiap ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang berharokat tasydid atau syiddah. Seperti contoh, walad dhalin. Ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang berharokat syiddah, itu disebut dengan bacaan mad lazim mutsaqal kilmi. Yang mana panjang bacaannya ketika membaca bacaan mad lazim mutsaqal kilmi yaitu 6 harokat atau setara dengan 3 alif. Lalu kemudian anak-anakku, bacaan mad yang kelima yaitu bacaan mad lazim mukhaffaf kilmi. Apa mad lazim mukhaffaf kilmi itu? Yaitu setiap ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang berharokat sukun. Contoh, al-ana. Itu adalah contoh bacaan mad lazim mukhaffaf kilmi. Yang mana panjang bacaan mad lazim mukhaffaf kilmi ini yaitu 6 harokat atau 3 alif. Lalu kemudian anak-anakku yang keenam, ada mad lain. Yang disebut dengan bacaan mad lain adalah setiap ada ya sukun atau waw sukun yang berada setelah harokat fathah. Contoh, seperti la raiba fi, la raiba fi, atau wala khaufun, wala khaufun. Yang mana di dalam cara membacanya dibaca sekedarnya saja dengan lunak. Lalu kemudian yang ketujuh, ada mad arid lis sukun. Yang disebut dengan mad arid lis sukun adalah apabila ada waqaf atau berhenti membaca sedangkan sebelumnya ada mad tabi'i atau ada mad lain. Seperti contoh, sami'un basir atau yasna'un. Apabila menjumpai bacaan seperti itu di dalam Al-Quran, posisi berhenti dan sebelumnya ada mad tabi'i atau mad lain, itu disebut dengan bacaan mad arid lis sukun. Yang mana panjang bacaannya di dalam membaca bacaan mad arid lis sukun yaitu ada 3 macam. Yang pertama sama dengan mad wajib muttasil yaitu 5 harokat atau 2,5 alif. Lalu kemudian yang kedua, bisa kita membaca dengan 2 harokat atau 2 alif. Yang ketiga, sama dengan membaca mad tabi'i yaitu 2 harokat atau 1 alif. Anak-anakku sekalian, peserta syiar Ramadan SMK Wahid Hasyim yang dirahmati Allah. Marilah kita coba kita praktikkan membaca ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 186 yang nanti tugasnya silakan menyimak dan kemudian menirukan kembali tata cara di dalam membacanya dan juga menirukan lagunya. Dan yang berikutnya silakan identifikasi bacaan mat yang ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Baik, kita mulai untuk membaca Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala
سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم. Anak-anakku, silakan bisa menirukan dan kemudian identifikasi bacaan mat yang berada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah mulai dari 183 sampai 185 dan hasilnya silahkan nanti bisa dikumpulkan berdasarkan instruksi dari sekolah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah warridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.